hukum yang sedang dialami oleh klien kami ini. Pada kesempatan ini tidak lupa juga kami aturkan limpah terima kasih kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka, sekalipun kemudian beliau tidak hadir di tempat ini, namun oleh karena dorongan beliau, kepedulian beliau, sehingga kami sampai ke LPSK dan bahkan sampai ke Komisi 3 DPR RI ini. Sebelum memaparkan kronologi singkat dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh klien kami ini, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri, pimpinan. Saya Natalius Bangun, di sebelah saya rekan saya Cahaya Krismanto anak Ampun, di ujung sana Ernest Prina Sibuan, dan ini adalah Ratna Dewi Damanik selaku penyalur dari Yayasan Putri Mahkota, dan di sebelahnya lagi adalah Herawati yang merupakan korban dalam perkara ini. Jadi untuk mohon izin pimpinan untuk kemudian menyampaikan kronologinya, bagi kami kiranya lebih tepat untuk kemudian disampaikan langsung oleh klien kami supaya lebih detail. Izin pimpinan. Kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mau menyampaikan kronologi pas terjadinya penganiayaan yang terjadi kepada saya. Saya Herawati, korban dari penganiayaan di rumah Ibu Erin, mau menceritakan kejadian itu terjadi pada tanggal 28 April jam 3 sore. Waktu itu saya lagi membersihkan sofa di lantai 2 di rumah Ibu Erin. Dan Ibu Erin pun tiba-tiba naik ke atas, ke lantai 2. Dia masuk ke kamar Mas Dio, anak pertamanya. Terus dia melihat hordeng tidak dibuka, sama kamar mandi tidak ditutup, dan beliau pun marah ke saya dan mengucapkan kata-kata kasar seperti kamu kerja nggak pakai otak, jadi gitu. Terus saya kan megang sapu lidi buat membersihin sofa, diambil sama beliau dan dipukullah kepala saya di bagian belakang. Pertama mukul 1 kali, terus Ibu Erin kembali maki-maki saya lagi dengan perkataan kotor dan kasar. Dia bilang, kamu ini benar-benar super kerjanya. Lalu mengambil sapu yang saya pegang lagi dan dipukullah yang kedua kalinya. Habis itu saya nangis ketakutan. Saya bilang gini, Bu, maaf Bu, jangan pakai kekerasan Bu, saya bilang gitu. Terus beliau tetap maki-maki saya dengan perkataan kasar. Kata dia, habis kamu sini kerjanya nggak bisa kamu salah-salahan, tahu nggak ini rumah mewah bukan rumah kamu, rumah gembel, kata dia gitu. Nah terus saya bilang, iya maaf Bu, nanti saya kerjakan semuanya Bu. Beliau turun ke bawah, ke lantai 1. Dan saya pun pas Ibu Erin udah turun, saya langsung lari ke kamar mengambil HP saya untuk menghubungi Bu Yayasan saya. Saya WA ke Bu Yayasan, Kak, maaf Kak, saya pulang saja Kak, tolong jemput saya Kak, saya di sini udah dianiaya, ini buktinya, saya foto sapu yang buat mukul saya. Saya foto, saya kirimkan ke Kania. Dan Ibu Yayasan nggak langsung balas, tapi udah dibuka WA saya. Habis itu ada anaknya Bu Erin yang kedua, namanya Mas Kenji. Dia pulang sekolah ke atas. Saya mengadu ke Mas Kenji sambil nangis gemeteran. Mas, tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama Ibu Erin 2 kali pakai sapu. Terus Mas Kenji jawab, ya Allah Mbak, katanya nanti saya bantu ngomong ke Papa, kata dia gitu. Lah habis itu saya dipanggil sama Bu Erin, Herawati sini, dari bawah. Saya langsung lari, iya Bu, saya bilang gitu. Saya ke bawah, terus kata Bu Erin, kamu jongkok depan saya, jangan berdiri, kata dia. Oh, ART saya di situ dianiaya mungkin, jadi dia marah. Terus Bu Erin nendang kepala saya terjengkang di situ. Dan saya bilang, Bu maaf Bu kalau saya salah, saya bilang gitu kan. Kamu nih, yayasan kamu juga
kata dia gitu. Saya minta pengganti kamu udah lama, kenapa nggak diganti-ganti, kata dia gitu. Lalu saya menjawab sambil nangis, Bu, bukannya kemarin udah ada pengganti saya orang Sunda, tapi bukan mintanya orang Jawa. Sampai Bu Yayasan saya udah ngasih 3 kali kandidat buat pengganti saya, Ibu tetap nggak mau. Kamu nih jangan ngelawan aja, kamu nih super. Kamu nggak asal-asalnya di sini ya, nggak bisa macam-macam kamu sama saya, kata dia gitu. Nanti saya bisa laporin kamu ke polisi, kata dia gitu. Iya Bu, maaf, saya bilang gitu. Bu, saya minta pulang aja Bu, saya jawab gitu. Terus kata Bu Erin, nggak bisa, kamu nggak bisa seenaknya pulang, katanya. Kamu harus ada penggantinya, tunggu kamu penggantinya, katanya. Nggak saya gaji kamu di sini. Terus saya bilang, ya Bu, nggak apa-apa, nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar Bu. Saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, udah kamu jangan dijawab, kamu kembali ke atas, bersihin kamarnya Dio yang benar, kata dia gitu. Nah, Bu Erin melihat ada HP di saku saya, katanya, HP kamu sini, kamu ini tukang adu-ngadu ke yayasan kamu, katanya. Taruh di sini HP-nya. Terus saya taruh HP saya di situ. Saya kembali melangkah, baru 2 langkah anak tangga, saya melihat Ibu Erin udah banting HP saya 2 kali di lantai. Saya ke atas, saya ngerjain kamarnya Mas Dio, saya bersihin sambil nangis gemeteran. Nah, pas udah selesai, saya turun ke ruangan ART di dapur. Saya minta tolong Bu Erin dibawa ke kamar. Terus kata Mbak Nur, iya Her, berhubung saya udah hafal nomornya Ibu Yayasan, langsung saya nelpon. Kak, tolong Kak, saya harus hari ini harus keluar. Saya bilang gitu, saya nggak bisa kerja kayak gini Kak, saya udah dikasarin. Terus kata Ibu Yayasan, iya Her, nanti saya ke situ nunggu suami saya pulang dulu ya Her, kata dia gitu. Iya, saya sambil nunggu. Ibu Yayasan nelpon saya lagi pas udah di jalan. Her, bilangin ke majikan kamu, kita kan secara baik-baik maunya ya Her, kata dia gitu. Bilangin kalau saya lagi di jalan Her, soalnya kan ini dari Bekasi ke Bintaro jauh loh Her, ini posisi malam, saya bawa anak kecil, kata Ibu Yayasan. Iya Bu, nanti saya bilangin ke Ibu Erin. Pas itu saya udah dihantui rasa takut. Nah, saya minta tolong ke ART yang lain. Aku minta tolong dong temenin ngomong ke Ibu Erin kalau Ibu Yayasan saya lagi di jalan mau nyebut saya. Nah, teman saya mau nemenin ke Bu Erin. Bu, maaf Bu, Ibu Yayasan saya lagi di jalan mau jemput saya, mau bertemu sama Ibu Erin. Terus Bu Erin jawab gini sambil duduk di sofa, ya suruh kesini, bila perlu temuin saya, katanya gitu. Nah, terus saya nunggu ke kakak yayasan saya datang, nelpon lagi. Her, gimana Her? Saya udah nyampe nih di gerbang, katanya Ibu suruh keluar, kita selesaikan secara keluargaan. Saya nggak bawa siapa-siapa Her, ini udah malam, kata Ibu Yayasan. Terus saya masuk lagi ke Ibu Erin. Saya bilang, Bu, Ibu Yayasan saya udah di depan Bu, tolong Bu temuin dulu, saya bilang gitu. Terus Ibu Erin jawab lagi dari situ, dia bilang gini, enggak, saya nggak mau nemuin, suruh pergi, suruh pulang, katanya gitu. Nah, habis itu saya ke depan, saya nyampein ke Ibu Yayasan. Loh, kok dia nggak mau nemuin saya Her? Emang kamu tadi pas saya di jalan udah ngomong belum saya mau datang? Udah, saya bilang udah ngomong ke Bu Erin. Nah, satpam di situ katanya kalau ada Ibu Yayasan yang mengaku-ngaku ART Hera, suruh langsung usir aja Pak. Bilang ke ibu yayasannya kalau saya tuh orang hebat, orang penting, katanya. Kalau mau ketemu saya bawa polisi, karena saya tuh temannya pejabat, temannya polisi, gertak gitu ya Pak. Usir aja Pak, katanya gitu. Nah, terus kata Ibu Yayasan saya, coba Pak lihat tunjukin tolongan ke Kapolsek, suruh dampingin jemput saya. Terus nggak lama kemudian Ibu Yayasan datang sama 4 kepolisian dari Kapolsek Pesanggerahan. Habis itu Ibu Yayasan nelpon saya, Her, ini saya udah di luar sama bawa polisi juga sesuai permintaan majikan kamu, kata dia gitu. Terus saya bilang lagi ke Bu Erin, Bu, di depan udah ada polisi sama Ibu Yayasan saya. Hera sini, katanya. Nur sama Siti suruh ke sini. Nah, terus Nur sama Siti ke situ juga. Bu Erin marahin si Nur sama Siti dulu. Kamu nih, kenapa kalian berdua sekongkol sama Hera? Katanya. Kenapa HP-nya dikasihin ke Hera buat ngubungin penyalur? Kalian bisa saya laporin ya ke polisi ya. Sekalian macam-macam sama saya. Sana ke atas, katanya. Dia bilang gini, Her, kamu kenapa lapor ke polisi, katanya. Kamu nih, ya, katanya. Kamu macam-macam sama saya. Habis itu Bu Erin mukul kepala saya dengan tangan kanan dia. Nah, saya bilang, aduh Pak, aduh Bu, jangan kayak gini Bu. Saya mikirnya gini, di depan ada polisi dan Ibu Yayasan saya bisa menyelamatkan diri lah di situ. Saya minta tolong di situ, teriak-teriak Ibu Erin gitu. Terus saya bilang, nggak mau Bu, saya mau keluar. Saya tarik tangan Bu Erin. Saya mau keluar Bu, saya mau keluar. Saya bilang gitu kan. Terus
terjadi tarik-tarikan sama Bu Erin sampai balkon di luar. Ibu Erin keluar di situ. Dia melihat kalau ada pihak kepolisian, ada ibu yayasan saya di gerbang, dia tahu. Terus saya lari. Pas udah di balkon, dia melepas baju saya ngelepas tangan dia. Saya lari nggak pakai sendal, nggak mikirin baju, nggak mikirin HP, nggak mikirin gaji. Yang penting saya selamat. Udah begitu ceritanya, Pak. Terima kasih. Pak kuasa hukum kemudian setelah itu kan yang kita ikuti.